Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iman Nabila Fitri dengan NIM 2114070046 dari lokal PGMIB. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang tafsir Quran Surah Al-Isra ayat 78 sampai 80. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis salata liduluki syamsi ila wasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijani mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan musira. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikan pula sholat subuh. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat, dan pada sebahagian malam hari bersembahyang tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Dan katakanlah, ya Tuhanku, masukkanlah aku secara masuk yang benar, dan keluarkanlah pula aku secara keluar yang benar, dan berikanlah kepadaku dari sisi Engkau kekuasaan yang menolong. Baiklah, tafsiran Quran Surah Al-Isra ayat 78 sampai 80 ini, menurut tafsir Al-Misbah, ayat Al-Quran ini menuntun Nabi dan umatnya, menyatakan bahwa laksanakanlah secara berkesinambungan sesuai dengan syarat dan sunnah-sunnahnya semua jenis sholat wajib dari sesudah matahari tergelincir, yakni condong dari pertengahan langit sampai muncul gelapnya malam. Dan laksanakanlah pula Quran atau bacaan di waktu fajar, yakni sholat subuh. Sesungguhnya bacaan di waktu fajar, yakni sholat subuh itu adalah bacaan yang disaksikan oleh malaikat. Kemudian terdapat juga tafsir Al-Marawi, yang mana tafsirnya tersebut menjelaskan tentang pelaksanaan sholat yang difardukan kepadamu setelah tergelincir matahari sampai dengan gelapnya malam. Pernyataan ini menjadikan sholat empat waktu, yaitu zuhur, asar, maghrib, isya, dan tunaikanlah sholat subuh. Dalam pada itu sunnah Nabi yang mutawatir telah menerangkan pula lewat perkataan atau perbuatan beliau rincian tentang waktu-waktu sholat yang dilaksanakan oleh umat Islam sampai sekarang, yang dilakukan dari masa Nabi dan dari generasi ke generasi. Kemudian penjelasan atau tafsiran tentang ayat ini juga memerintahkan Rasulullah SAW untuk sholat setelah matahari terbenam sampai subuh dan melaksanakan sholat subuh. Tujuannya adalah sholat 5 waktu dalam sehari, yaitu zuhur, asar, maghrib, isya, dan sholat subuh. Mendirikan sholat 5 waktu sehari semalam berarti menegakkan dan menunaikannya dengan hukum dan syaratnya, senantiasa sesuai dengan perintah Allah, baik lahir maupun batin. Secara lahiriah itu berarti berdoa sesuai dengan aturan agama, sedangkan batiniah ialah mengerjakan sholat dengan penuh kekhusyukan karena merasa keagungan dan kekuasaan Allah yang menguasai dan menciptakan seluruh alam ini. Rasulullah SAW memerintahkan kaum muslimin menyembah Allah dalam keadaan seakan-akan melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Dalam ayat ini diterangkan bahwa sholat subuh itu dilaksanakan oleh para malaikat. Maksudnya ialah pada waktu subuh itu, malaikat penjaga malam bertemu dengan malaikat penjaga siang untuk pergantian tugas, dan keduanya melaporkan kepada Allah bahwa orang yang bersangkutan sedang melakukan sholat ketika ditinggalkan. Dan ayat ini menyeru Nabi dan kaum muslimin untuk bangun malam, untuk melaksanakan sholat tahajud. Ayat ini merupakan ayat pertama yang memerintahkan Rasulullah SAW untuk melaksanakan sholat malam, selain sholat wajib. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa hukum sholat tahajud adalah ibadah tambahan Rasulullah selain sholat 5 waktu. Oleh karena itu, hukumnya wajib bagi Rasulullah SAW, sedangkan bagi umatnya sunnah. Ayat ini menjelaskan bahwa tujuan sholat tahajud bagi Nabi Muhammad adalah agar Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat mengantarkan ke makamah atau mahmudan, tempat terpuji. Yang dimaksudkan dengan makamah mahmudan adalah syafaat Rasulullah SAW di hari kiamat nanti. Mungkin sekian penjelasan tentang Quran Surah Al-Isra ayat 78 sampai 80. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.